Perang Khoibar, pengepungan Khoibar. Yahudi di Khoibar sekarang memiliki pertahanan dengan kekuatan mencapai 10.000 pasukan. Kekuatan tersebut masih mendapatkan dukungan 4.000 pasukan kabilah Ghatafan yang terdiri dari infanteri maupun kavaleri. Nabi Muhammad menempatkan pasukan di lembah Al-Raji, tepat di tengah-tengah antara posisi Ghatafan dan Khoibar. 3 benteng yang kokoh semakin membuat pertahanan Khoibar sepertinya sulit ditembus oleh 1.600 pasukan yang datang dari Madinah. Hanya beristirahat semalam, setelah menempuh 150 km, pasukan muslim yang dipimpin langsung Nabi Muhammad kini telah bersiap memasuki Khoibar. Meskipun kalah dalam jumlah, pasukan muslim diuntungkan dengan pergerakan cepat mereka. Mencapai Khoibar tanpa dugaan menyebabkan kaum Yahudi tidak sempat mengkoordinasikan pasukannya. Terdesak dalam pertempuran terbuka, pasukan Yahudi terpaksa bertahan di dalam benteng-benteng mereka. Bukan hanya pasukan, semua wanita dan anak-anak juga bersembunyi di dalam benteng. Pertempuran terbuka jarak dekat kini berubah menjadi saling serang menggunakan anak panah. Baik Yahudi maupun Muslim tidak pernah siap untuk pengepungan jangka panjang. Karena itu, pasukan Muslim melancarkan serangan kilat. Malam harinya, memanfaatkan kegelapan, pasukan Yahudi berhasil keluar dari benteng dan pindah ke benteng lainnya. Pagi harinya, pasukan Muslim hanya mendapati benteng yang telah kosong. Pertempuran jarak jauh berlanjut ke benteng lainnya. Mencegah pasukan Yahudi melarikan diri, serangan semakin masif dilakukan. Pasukan Muslim berusaha sekuat tenaga menjebol pintu benteng. Benteng demi benteng Yahudi di Khoibar akhirnya berhasil dijebol oleh pasukan Muslim. Nabi Muhammad memerintahkan pasukan Muslim untuk menjaga keselamatan semua yang tertawan dalam pertempuran, termasuk wanita dan anak-anak. Konsentrasi pasukan Muslim kini tertuju ke benteng Qamus, pertahanan terkuat di Khoibar. Perjuangan berat kini dihadapi kaum Muslim untuk menjatuhkan benteng Qamus. Selama beberapa hari, dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, pasukan Muslim mengepung benteng Qamus. Abu Bakar As-Siddiq gagal menjebol Qamus. Pemimpin serangan dialihkan ke Umar bin Khattab. Terkepung di dalam benteng, namun kaum Yahudi masih mampu bertahan. Lihat benteng Qamus yang tidak kunjung dijatuhkan, Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib mengambil alih pimpinan serangan. Ketika Ali bin Abi Thalib mendekati benteng, Marhab, salah satu pemimpin Yahudi, menyambutnya. Duel 2 panglima tersebut berlangsung dengan sengitnya. Duel berakhir dengan tewasnya Marhab. Bersama beberapa pasukannya, Ali bin Abi Thalib berhasil merobohkan pintu benteng. Jebolnya pintu benteng Qamus membuat kaum Yahudi tidak memiliki pilihan selain menyerah. Nabi Muhammad menjamin keselamatan mereka yang menyerah. Menyerahnya Yahudi Khoibar menandai sebuah titik penting dalam hukum Islam, yaitu status zimmi atau non-muslim di bawah kekuasaan muslim. Selama tidak melakukan pembangkangan, kaum zimmi mendapatkan jaminan perlindungan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pasukan Ghatafan, sekutu terkuat Yahudi Khoibar, tidak datang karena termakan rumor akan adanya serangan kaum muslim ke benteng mereka. Strategi ini berhasil mencegah bantuan pasukan kabilah Ghatafan ke Khoibar. Setelah pengepungan Khoibar selama 1,5 bulan tersebut, pasukan muslim kembali ke Madinah. Seperti perintah Nabi Muhammad, tidak ada rampasan perang yang diambil. Jatuhnya Khoibar semakin meningkatkan hegemoni kaum muslim di Jazirah Arab. Suku-suku Arab nomaden semakin banyak yang menyatakan sumpah setia kepada Nabi Muhammad. Sekembalinya ke Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya tetap memegang perjanjian Hudaibiyah. Tidak ada konflik yang terjadi dengan kaum Quraisy Mekah. Dan perjanjian Hudaibiyah akhirnya batal setelah Quraisy Mekah melakukan pelanggaran. Nabi Muhammad dan para sahabatnya pun bersiap melakukan ekspedisi militer ke Mekah 18 bulan setelah jatuhnya Khoibar.